Turki juga itu juga dunia internasional sedang menghadapi namanya pertumbuhannya rendah, namun tingkat inflasinya sangat meningkat. Sehingga ini berpengaruh terhadap beberapa kenaikan harga yang juga secara domestik tentunya berpengaruh, di mana secara secara internal, secara nasional kita juga ada beberapa aspek yang juga memberikan tekanan terhadap inflasi. Salah satu kita sebut dengan cost push inflasi, kemudian tadi ya karena adanya inflasi di negara-negara mitra dagang tadi di Amerika, Eropa, Cina, semua tingkat inflasi tinggi, berpengaruh juga terhadap peningkatan inflasi di negara kita. Pelemahan nilai tukar, karena salah satu kebijakan yang dilakukan oleh beberapa negara, khususnya The Fed, Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga, otomatis terjadi flight to quality. Jadi banyak aset-aset dalam US dollar itu kembali ke Amerika karena suku bunganya cukup menarik sehingga juga berpengaruh terhadap pelemahan nilai tukar rupiah. Kemudian juga kasus permasalahan harga-harga energi global. Di samping juga secara domestik kita baru tahun lalu juga baru saja pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai pengalihan subsidi BBM ya Bu Lili ya. Bukan kenaikan harga BBM Pak. Jadi adalah penyesuaian atau pengalihan subsidi BBM yang mengakibatkan kenaikan harga BBM. Itu sebetulnya kan kenaikan harga BBM itu adalah pengalihan subsidi BBM. Ini bahasanya orang BI. Sehingga itu berpengaruh terhadap kenaikan harga dan juga menekan inflasi khususnya di dalam negeri. Namun alhamdulillah kemarin Pak Joninya tercatat untuk Indonesia kita relatif salah satu negara emerging yang mampu untuk menjaga dan juga menstabilkan inflasi kita, tercatat sebesar 5%. Dan juga sebagai informasi Bu Lili, Bapak Ibu sekalian, salah satu juga ini prestasi kami di tim pengendali inflasi daerah yang juga dipimpin langsung oleh Bapak Wali Kota Cirebon. Alhamdulillah tercatat inflasinya sebesar 4,86%. Itu jauh di bawah dari inflasi nasional yang 5,51 dan di bawah inflasi Jawa Barat yang 6,61. Jadi sebetulnya prestasi sendiri bagi TPID Kota Cirebon yang mampu untuk menjaga inflasi rendah dan terkendali, dan alhamdulillah Kota Cirebon adalah kota kabupaten dengan inflasi terendah se-Jawa Barat. Tepuk tangan buat Kota Cirebon. Bagaimana tahun 2023 Bapak Ibu tadi Bu Lili sempat menyinggung bahwa memang kita alhamdulillah sudah memberikan semacam suatu prestasi, suatu capaian dalam kebijakan perekonomian kita, sehingga kita mampu bagaimana pertumbuhan ekonomi kita masih tumbuh positif, kemudian inflasi bisa kita jaga dalam relatif rendah dan terkendali, dan beberapa aspek sebagai indikator ekonomi sebetulnya sudah kita mencatat beberapa prestasi. Pertamanya adalah kita pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tetap menguat, kita masih positif Bapak Ibu sekalian, kemudian inflasi kita masih bisa dijaga rendah, kinerja ekspor kita juga masih tinggi. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu juga menjadi salah satu catat dalam rapot ekonomi kita. Selama 2 tahun terakhir kinerja ekspor kita tercatat tumbuh secara positif. Dan ini juga mudah-mudahan di 2023 kita tetap mempertahankan, mudah-mudahan kinerja ekspor juga masih tetap menguat dan tetap tinggi. Kemudian juga kemarin baru kita mendengarkan kebijakan pemerintah bahwa Presiden sudah mengumumkan bahwa Indonesia sudah tidak lagi diberlakukan PPKM atau sudah masuk ke dalam mendekati status endemi. Ini juga menjadi game changer bagi pertumbuhan ekonomi ke depan, di mana kita lihat juga bahwa perdagangan besar dan eceran juga tumbuh sangat kuat. Kemudian dari sisi neraca pembayaran kita surplus, kemudian nilai tukar kita relatif menguat, dan tadi pagi saya baca di koran juga rupiah menguat sudah di level 15.050, jadi alhamdulillah rupiah kita cukup menguat. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau mau umroh segala macam. Kemudian dari stabilitas sistem keuangan, bahwa kita melihat bahwa memang intermediasi selama tahun 2022 tumbuh tinggi, di mana risiko kredit yaitu NPL dan juga kredit macet juga terus membaik, masih di bawah threshold, dan saya rasa ini masih menjadi catatan positif. Kemudian inklusi keuangan juga terus membaik. Sementara dalam stabilitas sistem keuangan untuk mendorong pertumbuhan kita, pertumbuhan kredit kita di 2022 juga terus membaik.
di mana kita optimis di tahun 2023 semakin meningkat pertumbuhan kredit kita di angka 10-12%. Jadi biasanya pertumbuhan ekonomi kita bisa dilihat, salah satu indikatornya adalah bagaimana pertumbuhan kredit, growth dari kredit itu juga berpengaruh, karena kredit ibarat darah dalam tubuh manusia. Kalau darah ditambah, mudah-mudahan kita semakin semangat, makin produktif, dan juga makin bisa memberikan sumbangan bagi pertumbuhan yang lebih tinggi. Kemudian dana pihak ketiga juga tumbuh tinggi, itu tumbuh sebesar 9%. Kemudian juga didorong oleh DPK yang berasal dari pemerintah, BUMN maupun dari perorangan. Sementara untuk pertumbuhan korporasi juga cukup tinggi pada 2022 kemarin, dan juga kami memprediksi di 2023 akan terus berlanjut. Konsumsi masyarakat, bahwa memang nanti Pak Joni mungkin akan menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi kita baik secara nasional bahkan juga di Ciayu, Majakuning dan Jawa Barat, pertumbuhan kita lebih besar didukung oleh masih kuatnya demand si masyarakat. Jadi ini juga berpengaruh terhadap bagaimana pertumbuhan kita masih bisa kita pertahankan dalam catatan positif. Sehingga memang juga berharap, tadi juga disampaikan beberapa belanja-belanja yang merupakan alokasi dari APBN, salah satu dari belanja sosial. Sebetulnya menurut hemat kami, dari kacamata kami, memang kebijakan fiskal khususnya bantuan-bantuan sosial ini membantu dalam rangka untuk menjaga daya beli masyarakat, sehingga dengan masyarakat yang terdampak dengan pandemi dan juga dengan kondisi sekarang, itu dengan bantuan-bantuan sosial dapat menjaga daya belinya, sehingga masyarakat terutama menengah ke bawah masih mampu untuk mereka membeli bahan-bahan kebutuhan sehari-hari, pangan dan lain-lain, sehingga ini membantu bagaimana pertumbuhan demand kita, masyarakat kita masih cukup tinggi, dan ini juga sangat menyumbangkan bagi pertumbuhan ekonomi kita yang juga masih positif. Dari tingkat inflasi, Bapak Ibu sekalian, dari catatan kami memang tingkat inflasi di 2022 ini lebih rendah dari perkiraan. Jadi kami memproyeksikan sebetulnya pada saat pemerintah mengeluarkan kebijakan pada bulan September lalu, kita memprediksi itu akan menekan inflasi kita lebih dari 6 sampai 6,5%. Namun ternyata dengan adanya beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah termasuk Bank Indonesia, kami di Bank Indonesia mencanangkan namanya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Daerah pada bulan September kemarin untuk mengantisipasi dan mengakomodir adanya kenaikan harga BBM. Alhamdulillah dalam pengendalian inflasi ini mampu untuk menekan inflasi, sehingga ternyata prediksi kita di 2022 kemarin lebih rendah dibanding realisasi lebih rendah daripada proyeksi. Untuk 2023 kami memperkirakan bahwa memang inflasi ini trennya adalah menurun, di mana kami berharap bahwa memang inflasi 2023 ini sesuai kembali kepada sasaran, yaitu 3 ± 1%. Yang tentunya Bapak Ibu sekalian, memang ini adalah merupakan suatu usaha yang tidak mudah, tidak lebih ringan daripada 2023, karena memang tantangan inflasi di 2023 ini juga memang besar juga, di samping tadi masalah tensi geopolitik, kemudian juga adalah faktor-faktor semakin menurunnya beberapa indikator perekonomian nasional, di samping juga adanya beberapa kondisi-kondisi alam seperti misalnya climate change, adanya perubahan cuaca, di mana tahun 2023 ini kita akan menghadapi cuaca global yang kita sebut dengan El Nino. Kalau kemarin 2020 kemarin kita sudah mengalami musim global yaitu El Nina. Saya baru tahu Pak Joni ada bedanya El Nina sama El Nino katanya. El Nina itu kan perempuan, kalau El Nino itu laki-laki gitu. Kalau El Nina itu katanya konon lebih basah dan lebih banyak air, sehingga kalau El Nina itu tahun 2022 kemarin kita curah hujan sangat tinggi, sehingga juga berpengaruh terhadap sektor pertanian kita. Dan 2023 kita akan menghadapi masa cuaca El Nino laki-laki dan lebih kering, sehingga 2023 kita cenderung akan menghadapi musim panas, kurang hujan, dan tentunya musim kemarau yang lebih panjang dibandingkan 2022. Ini juga menjadi risiko dan ancaman kita dalam pengendalian inflasi, khususnya inflasi pangan, yang mana mungkin dengan perubahan cuaca ini juga berpengaruh terhadap produktivitas, hasil-hasil produksi dari terutama sektor pertanian. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap melandai walaupun kita bisa menjaga dalam kondisi positif. Insya Allah, walaupun mungkin beberapa media sudah memprediksi tahun 2023 ini
ada sekitar 30% negara-negara di Indonesia akan di dunia ini akan menghadapi resesi. Sebetulnya apa sih resesi? Sebetulnya secara teori kalau Bapak Ibu sekalian baca di buku-buku teks, resesi itu adalah 2 periode berturut-turut suatu negara itu tercatat pertumbuhan ekonominya negatif. Kalau Bank Indonesia menyebutnya terkontraksi. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian baca di media, di koran TV, Bank Indonesia menyarankan terjadi kontraksi, itu berarti adalah pertumbuhan ekonominya negatif. Nah, selama 2 periode, misalnya triwulan 1 dan triwulan 2, itu pertumbuhan ekonominya negatif, itu bisa dikatakan bahwa suatu negara masuk ke dalam suatu kondisi resesi. Indonesia pernah mengalami tahun 2020 kemarin, kalau nggak salah di TW2 dan TW3, kita memasuki pertumbuhan ekonomi yang negatif, kita terkontraksi, dan pada saat itu kita mengalami resesi. Tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian tidak merasakan ini kalau negara kita sedang resesi. Karena itu memang hanya dalam dalam terminologi teori, Pak. Jadi memang tahun 2023 ini juga konon nanti ada sekitar 30%, sepertiga negara di dunia akan pertumbuhan ekonominya akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif. Kami melihat bahwa 2023 ini walaupun tantangan juga cukup berat, tapi kita melihat pertumbuhan kita masih bisa kita jaga dalam positif, walaupun memang melandai. Melandai itu artinya tetap tumbuh, tapi mungkin lebih rendah dari periode sebelumnya. Beberapa hal yang juga mempengaruhi dari beberapa kondisi perekonomian, diantaranya adalah masih terjadinya disrupsi pasokan karena adanya krisis global yang mempengaruhi terhadap global value chain, berubah terhadap distribution channel, dan juga harga-harga komoditas global semakin meningkatnya tensi geopolitik di Eropa Timur, juga berakibat terhadap penurunan nilai tukar. Dan juga tahun 2023 ini kita juga menghadapi, mungkin Bapak-Bapak dari TNI dan Polri sudah tahu, kita akan mulai memasuki tahun politik ya Bapak Ibu sekalian, yang secara historis memang juga memberikan tekanan terhadap inflasi, di samping juga adanya beberapa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Kalau dalam sistem pembayaran, mungkin terakhir terkait dengan masalah sistem pembayaran, kami melihat bahwa di CIU Majakuning, Bapak Ibu terhadap umum, bahwa ternyata memang sistem pembayaran di CIU Majakuning ini berkembang cukup baik, di mana memang pertumbuhan kegiatan masyarakat terkait dengan sistem pembayaran baik menggunakan secara tunai maupun non tunai semakin meningkat. Ini menunjukkan bahwa perekonomian CIU Majakuning mungkin tidak hanya di kota Cirebon, tapi juga seluruh kabupaten kota di CIU Majakuning juga tumbuh positif, berpengaruh terhadap meningkatnya baik volume maupun nominal transaksi, khususnya yang berkaitan dengan transaksi non tunai atau digital. Jadi pembayaran masyarakat non tunai, terutama dengan transaksi-transaksi di e-commerce, di marketplace semakin meningkat, yang tentunya juga pembayaran secara non tunai meningkat. Selama tahun 2022 kemarin, mampu tumbuh lebih dari 30%, dan ini juga memberikan suatu indikator bahwa memang masyarakat di Cirebon ini sudah mulai awareness terdigitalisasi, terutama khususnya dalam transaksi pembayaran sudah menggunakan beberapa platform non tunai melalui digital. Kita melihat juga bahwa pemulihan ekonomi di CIU Majakuning ini juga terindikasi dengan adanya peningkatan transaksi digital. Semakin meningkatnya merchant terutama UMKM, dan juga beberapa merchant dengan menggunakan platform KRIS yang merupakan salah satu produk aplikasi sistem pembayaran non tunai juga semakin meningkat. Tahun 2022 kemarin sudah mencapai lebih dari 23 juta merchant pengguna KRIS, sebagai tanda bahwa memang transaksi non tunai juga sejalan dengan pemulihan ekonomi di CIU Majakuning. Beberapa rekomendasi. Sudah terakhir tadi katanya Pak. Oh iya, ini terakhir Bu. Oh ini terakhir lagi berarti. Untuk menjaga tadi kita sudah dalam on the track Bapak Ibu sekalian. Kalau saya mengilustrasikan ibarat sebagai tubuh manusia. Kita Indonesia sebagai suatu negara, sebagai tubuh manusia, kita sebetulnya sehat. Kolesterol kita bagus, asam urat kita bagus, tekanan darah kita normal segala macam. Namun kita juga harus menerima kenyataan bahwa lingkungan kita, karena kita menganut sistem ekonomi terbuka, kita tidak bisa tertutup, jadi tetap harus berhubungan dengan dunia luar. Tapi negara-negara lingkungan kita yang sakit ini, sehingga mau tidak mau ya, kalau mungkin ada orang batuk-batuk atau mungkin ada orang bersin-bersin, kita ya sampai rumah agak-agak flu-flu dikit. Tapi mudah-mudahan dengan tubuh kita yang kuat, dengan fundamental ekonomi yang kuat, tadi sudah saya sampaikan,
seluruh indikator ekonominya kita sudah menunjukkan suatu arah yang on track dalam rangka pemulihan. Bahkan kita sekarang sudah menunjukkan suatu pertumbuhan tinggi. Mudah-mudahan menjadi suatu daya tameng kita untuk bagaimana menghadapi tekanan dari luar. Nah sekarang, 2023 ini topik yang kita angkat adalah bagaimana kita menjaga dan mempertahankan momentum pemulihan ini untuk tetap berjalan di 2023, bahkan bisa lebih tinggi dari 2022 kemarin. Sehingga yang pertama adalah mungkin dalam ini, secara ini Bu ya, secara sektorial kami berharap bahwa beberapa rekomendasi kita juga berharap terutama dengan pemerintah daerah, bagaimana tetap menciptakan suatu iklim investasi yang kondusif, mendorong sistem logistik yang efisien, meningkatkan peran Pemda dalam peredam inflasi, tentunya ini dengan dalam kebijakan beberapa tarif ataupun juga retribusi yang merupakan kewenangan dari pemerintah daerah agar juga lebih bijak dalam mengenakan kenaikan tarif sehingga tidak juga bisa memberikan tekanan terhadap inflasi. Kemudian mendorong kinerja ekspor, melanjutkan langkah koordinatif pengendalian inflasi dengan tergabung dan tim TPID, mendorong realisasi kaitan dengan KPPN. Bagaimana juga kami berharap pemerintah daerah juga dapat mendorong realisasi fiskal pemerintah daerah. Semua anggaran-anggaran pemerintah daerah mudah-mudahan dapat direalisasi dalam rangka untuk memberikan domino efek bagaimana anggaran dan juga realisasi fiskal ini mampu untuk men-trigger bagaimana pertumbuhan ekonomi di daerah juga mungkin semakin berkembang. Kemudian percepatan pembangunan infrastruktur, kemudian juga yang penting adalah bagaimana menindaklanjuti kegiatan investasi dan produk-produk unggulan di daerah. Jadi beberapa hal tersebut yang menurut rekomendasi dari kami, tapi kami juga yakin dari Bank Indonesia bahwa 2023 ini kita yakin bahwa kita tetap optimis dan kita akan bisa lebih baik lagi. Kita sudah on track, semua sudah positif, tinggal bagaimana kita menghadapi dan bagaimana kita melihat masa depan, apakah kita melihat ke depan makin suram atau makin optimis. Ini menjadi kunci di mana mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih tinggi, inflasi terjaga, dan masyarakat mudah-mudahan lebih sejahtera. Mungkin demikian Bu Moderator. Mungkin tadi ada pantun juga, pantun terakhir. Jalan-jalan ke kota Ciamis. Cakep. Jangan lupa mampir ke Indramayu. Bapak Ibu, ayo kita optimis. Semoga Indonesia cepat pulih dan semakin maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hestu. Kita tahan 8 rekomendasi tadi dari Pak Hestu, Kepala Kota Cirebon. Tapi kita sapa dulu di Zoom, ada pejabat yang hadir. Salah satunya ada Kepala Kantor DJP Jawa Barat 2, Bapak Hari Gumelar. Selamat pagi Bapak. Dan para camat kita lihat juga hadir. Terima kasih sudah hadir di media Zoom. Dan sudah ada pertanyaan juga di Zoom, kita tahan juga. Kita akan lanjut dulu ke Pak Joni. Kami persilakan Pak Joni. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Lili Hamiliati, Ibu Lili Hamilia, Kepala KPPN Cirebon, wilayah Cirebon dan Indramayu. Yang kami hormati sahabat kami Pak Hestu Wibowo, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon. Yang kami hormati Ibu Sri, Kepala BKAD Kabupaten Cirebon, dan tentunya juga moderator yang cantik kata tadi, Ibu Firmana. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta yang hadir secara luring maupun daring yang kami hormati. Di sini juga ada perwakilan dari BPS Indramayu, Pak, ada kami dari BPS Kabupaten Cirebon, Pak Yudi Harto. Tadi kalau Pak Hestu mengatakan Pak Hestu sengaja pakai baju dengan teman-teman di KPPN, di Kementerian Keuangan. Kalau saya memang sengaja pakai batik, saya mau memberdayakan batik. Kebetulan batik yang saya pakai ini bukan batik Megamendung, tetapi batik Siwaringin. Jadi saya sengaja pakai batik biar orang luar lebih pakai batik Cirebon. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati, kebetulan pada tanggal 17 Januari yang lalu, kami mengikuti Rakornas Rakornas Pimpinan Daerah seluruh Indonesia yang waktu itu dihadiri oleh Pak Presiden Jokowi. Di sana hadir semua unsur Forkopimda, Pak Jenderal TNI pun Kepala Jenderal TNI Pak Yudho Margono juga berbicara tentang inflasi, tentang penguatan ekonomi. Kejaksaan Agung juga berbicara tentang penguatan ekonomi dan inflasi.
Kemudian juga berbicara tentang ekonomi dan inflasi. Kenapa? Karena di sana Pak Presiden Jokowi berpesan bahwa meskipun pada tahun 2022 kita berhasil melalui turbulensi ekonomi, melewati turbulensi ekonomi, tetapi kita Indonesia harus tetap berhati-hati karena tahun 2023 masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi global yang seperti disampaikan oleh Pak Hestu tadi, beberapa indikator ekonomi global yang tetap harus kita waspadai. Nah, barangkali di sini kami akan mengikut satu pesan Pak Presiden Jokowi bahwa jadi BPS di daerah tolong informasikan angka-angka yang adanya kepada kepala daerah. Nah, inilah pada kesempatan pagi ini kami akan menyampaikan beberapa indikator ekonomi yang bersaling berkaitan antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan inflasi dengan indikator-indikator makro lainnya yang saling berhubungan. Nah, ini sudah terbukti instruksi Pak Jokowi ini tadi malam salah satu rekan kami di BPS Ciamis dia ajak rapat TPID sama kepala daerahnya. Menteri. Kemudian kemarin juga informasi di Kabupaten Cirebon ya Pak Hestu ya. Pak Bupatinya juga rapat TPID. Jadi bagaimana pentingnya mengendalikan inflasi dan penguatan pertumbuhan ekonomi. Karena kalau inflasi tidak dijaga, inflasinya terbang tinggi seperti terjadi di Venezuela, kemudian di Turki yang sampaikan Pak Hestu tadi, tentunya akan menggerus akselerasi pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Nah, dikatakan sebagai pertumbuhan ekonomi itu dia berkualitas karena kami akan menyampaikan fakta-fakta yang terjadi yang ada di Kota Cirebon, di Jawa Barat maupun di Indonesia. Sebelum kami menguraikan, perlu kami informasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dirilis oleh BPS secara resmi, official statistik, adalah kondisi sampai dengan triwulan ketiga 2022. Kalau untuk Cirebon, kami baru merilis sampai dengan kondisi perekonomian pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon tahun 2021. Karena memang seluruh BPS kabupaten kota se-Indonesia belum merilis pertumbuhan ekonomi secara triwulanan. Nah, ekonomi triwulanan telah disampaikan oleh Pak Hestu tadi secara year on year, kemudian Jawa Barat juga secara year on year seperti apa. Nah, itu yang akan kami sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana pertumbuhan ekonomi itu dikatakan berkualitas. Pertama, ketika pertumbuhan ekonomi itu dikatakan berkualitas, dia mampu mensejahterakan masyarakatnya. Artinya dia akan mengurangi kemiskinan. Yang kedua, dia akan mampu menciptakan lapangan kerja, banyak menyerap tenaga kerja. Yang ketiga, dia akan mampu memeratakan distribusi pendapatan di antara masyarakatnya. Nah, tentu yang terakhir, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas itu dia harus sustainable. Sustainable artinya berkelanjutan dan menjaga lingkungan. Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengar namanya PDRB hijau. PDRB hijau itu atau PDB hijau itu dia telah memperhitungkan kerusakan sumber daya alam yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi. Nah, itu yang 4 hal yang perlu diperhatikan ketika kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga ada suatu teori yang dulu mengatakan, ada teori yang namanya trickle down effect. Teori ini mengatakan ketika pertumbuhan ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu, dia mengalami pertumbuhan yang tinggi atau akseleratif. Dengan sendirinya, kemiskinan akan berkurang. Kata teori tersebut, pengangguran akan berkurang. Distribusi pendapatan antar masyarakat semakin merata. Nah, tapi kenyataannya, sejak tahun sekitar tahun 70-an sampai saat ini, justru terjadi anomali. Pertumbuhan ekonomi bagus, akselerasi, tapi penganggurannya juga meningkat, kemiskinan juga meningkat, kemudian ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat juga semakin melebar. Ya, indikatornya itu diukur dengan namanya Gini rasio. Kalau pengangguran tadi diukur dengan namanya indikatornya tingkat pengangguran terbuka. Nah, kalau kemiskinan tadi ada namanya kemiskinan penol, notasinya penol. Kemudian ada indeks kedalaman kemiskinan. Kemudian ada indeks keparaan kemiskinan. Nah, tugas kami di BPS, kami akan memotret kondisi yang terjadi di lapangan. Kami tidak diperbolehkan mengestimasi, berbeda dengan teman-temannya Pak Hestu, bisa memperkirakan pertumbuhan ekonomi Cianjur Kuning tahun 2023 sekian. Kalau kami secara undang-undang tidak diperkenankan melakukan proyeksi, tapi kami melakukan potret. Foto kami tidak pakai Photoshop yang tadinya bisa diedit, yang tadi yang kulitnya gelap bisa jadi terang, tidak.
Kami memoto apa adanya. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi. Tolong BPS di daerah informasikan angka-angka yang apa adanya kepada kepala daerah masing-masing. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan ketiga 2022 itu tumbuh 5,7% secara year on year. Artinya triwulan ketiga 2022 dibandingkan triwulan 3 2021. Nah, kalau secara kumulatif artinya mulai dari Januari sampai September 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,40%. Nah, kemudian seperti apa pertumbuhan ekonomi Jawa Barat? Jawa Barat juga tumbuh cukup impresif sampai dengan triwulan 3 2022. Secara year on year, artinya triwulan 3 2022 dibandingkan triwulan 3 2021 yang lalu, Jawa Barat itu ekonominya tumbuh sebesar 6,07%. Nah, kalau secara kumulatif, artinya penjumlahan dari Januari sampai September 2022, ekonomi Jawa Barat tumbuh sebesar 5,78%. Kemudian kita bandingkan seperti apa pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, kemudian pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai dengan tahun 2021. Sekali lagi kami sampaikan, tahun 2022 seluruh BPS Kabupaten Kota belum menghitung pertumbuhan ekonomi secara triwulanan. Kalau nasional, level nasional dan Jawa Barat sudah ada triwulanan yang seperti saya sampaikan tadi. Kalau kita lihat ketika kita mengalami puncaknya pandemi COVID-19 yang lalu, terjadi yang dikatakan Pak Hestu tadi, terjadi kontraksi pertumbuhan. Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan. Kemudian Jawa Barat juga mengalami kontraksi pertumbuhan. Kemudian Cirebon juga mengalami kontraksi pertumbuhan. Semuanya tumbuhnya negatif. Itu akibat dari pandemi COVID-19 yang lalu. Kemudian pada tahun 2021 kita semua telah melihat sudah mulai tumbuh ekonomi kita karena PPKM sudah mulai dicabut. Yang paling berdampak kemarin ketika kita tahun 2020 adalah sektor-sektor yang banyak biasanya tentang banyak aktivitas masyarakat di sana kemudian ditutup. Misalnya kita tidak boleh bepergian, pertemuan di hotel dibatasi, kemudian angkutan juga dibatasi. Hanya ada beberapa sektor yang mampu bertahan atau tumbuh ketika kita pandemi kemarin, yaitu sektor pertanian. Sektor pertanian mampu tumbuh positif. Kemudian yang kedua, yang tumbuh positif adalah sektor informasi. Ya, kita semua kemarin yang selama ini kita tidak pernah mengenal namanya Zoom meeting, sekarang kita sudah mengenal Zoom meeting. Nah, ketika itulah 2020 perekonomian mengalami kontraksi pertumbuhan atau pertumbuhan negatif, tapi sektor-sektor tadi malah tumbuh positif. Tetapi secara keseluruhan mengalami kontraksi. Nah, kemudian pada tahun 2021 PPKM sudah mulai dilonggarkan, aktivitas ekonomi sudah mulai bergerak, ekonomi kita sudah tumbuh. Kota Cirebon tumbuh 3,04%, nasional tumbuh 3,74, sementara Jawa Barat tumbuh 3,69. Nah, itu perbandingan antara ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 dan setelah COVID-19 mulai mengarah ke endemi. Kita lanjut ke berikutnya. Ada suatu hal yang menarik tentang struktur ekonomi Kota Cirebon ketika pandemi, sebelum pandemi dan setelah pandemi. Ada pergeseran struktur ekonomi di sana. Ketika 2019 yang lalu kita belum mengalami pandemi COVID, struktur ekonomi Kota Cirebon itu didominasi 5 besar. Yang pertama itu lapangan usaha perdagangan, sektor perdagangan. Yang kedua transportasi, yang ketiga jasa keuangan, yang keempat industri pengolahan, yang kelima yaitu konstruksi. Itu 2019 sebelum kita mengalami pandemi. Ketika kita mengalami pandemi pada tahun 2020 dan 2021 bergeser struktur ekonomi tersebut. Di mana ranking pertamanya tetap sektor perdagangan. Tetapi ada pergeseran di sana. Yang tadinya jasa keuangan itu berada pada posisi ketiga sebelum pandemi, sekarang naik ke posisi kedua. Nah, posisi kedua yang sebelumnya itu diduduki oleh
sektor lapangan usaha transportasi sekarang menjadi posisi yang ketiga. Nah, sementara untuk industri dan konstruksi tetap di posisi keempat dan kelima. Secara keseluruhan ekonomi Kota Cirebon sebelum pandemi, 5 sektor lapangan usaha tersebut mendominasi sekitar 3/4 ekonomi Kota Cirebon, hampir 75%, 74,5%. Tapi setelah pandemi ini masih pada kisaran 70%, yaitu 72,82%. Nah, ketika 5 sektor ekonomi ini goyang, maka dipastikan ekonomi Kota Cirebon akan goyang. Nah, kita lihat seperti apa peran sektor perdagangan, seperti apa peran sektor keuangan, sektor transportasi, kemudian industri dan juga konstruksi. 5 sektor lapangan usaha inilah yang sangat berpengaruh di dalam perekonomian Kota Cirebon, baik ketika sebelum terjadinya pandemi maupun setelah terjadinya pandemi. Hanya ada sedikit pergeseran struktur tadi, transportasi bergeser menjadi urutan ketiga, sementara jasa keuangan menduduki posisi kedua. Kemudian kita lihat pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon pada tahun 2021 sebesar 3,04 yang sebelumnya terjadi kontraksi pertumbuhan atau pertumbuhan minus 0,98%. Nah, kita lihat di sana pertumbuhan yang paling besar apa? Setelah kita mengalami pandemi pada tahun 2021, pertumbuhan terbesar ternyata ada pada real estate sebesar 12,48%. Tetapi sebesar setinggi apapun kenaikan sektor lapangan usaha real estate ini tidak begitu mempengaruhi terhadap ekonomi Kota Cirebon. Karena ekonomi Kota Cirebon didominasi oleh 5 sektor tadi. Hampir 3/4 ekonomi Kota Cirebon digerakkan oleh sektor tadi. Nah, kita lihat ketika 2021 sektor perdagangan itu sudah mulai tumbuh di Kota Cirebon. Sektor perdagangan itu tumbuh sebesar 2,68%. Nah, padahal ketika kita mengalami pandemi 2020 yang lalu, sektor perdagangnya itu anjlok, turun negatif ya, pertumbuhannya terkontraksi. Demikian juga untuk sektor transportasi, orang tidak bisa bepergian kemana-mana, orang nggak bisa ke mall, orang nggak bisa belanja kemana-mana. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang kontraksi atau mengalami pertumbuhan negatif, tidak hanya di Kota Cirebon, Jawa Barat, juga Indonesia. Di sana kita akan melihat yang namanya sumber pertumbuhan. Dari sebesar 3,04% tumbuhnya ekonomi Kota Cirebon pada tahun 2021, ternyata dia didrive oleh atau digerakkan oleh sektor perdagangan, yaitu sebesar 0,82%. Kemudian yang kedua, dia didrive oleh sektor industri pengolahan, 0,43% dan seterusnya. Nah, 5 sektor-sektor yang dominan inilah yang perlu kita jaga bagaimana keberlanjutannya sehingga nanti pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon tetap bisa akselerasi, bisa tumbuh positif. Kita bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan ketiga 2022. Di sana ternyata struktur ekonomi Provinsi Jawa Barat itu berbeda dengan struktur ekonomi Kota Cirebon. Kalau struktur ekonomi Provinsi Jawa Barat, dia dominannya industri, sekitar 41,85%. Perdagangannya 14,39%. Kalau kita perdagangan sekitar 30%. Kemudian pertanian Jawa Barat itu 9,12%, konstruksinya 8,38% dan eksportasinya 5,22%. Kalau kita transportasinya lebih dominan. Nah, tentunya ketika kita melihat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sampai dengan triwulan 3 2022 yang tumbuh positif secara year-on-year sebesar 5,07%, artinya pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon pun tidak akan jauh-jauh dari itu, tidak akan terjadi kontraksi atau pertumbuhan negatif. Seperti yang kami sampaikan di depan tadi, dikatakan berkualitas pertumbuhan ekonomi itu ketika dia bisa mensejahterakan masyarakat. Ketika pertumbuhan ekonomi itu bisa menyerap lapangan kerja, ketika pertumbuhan ekonomi itu dinikmati merata oleh seluruh penduduk, yang indikatornya berupa Gini rasio, suatu indeks yang mengukur ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat, dan tentunya juga bagaimana pertumbuhan ekonomi itu bisa beradaptasi dengan lingkungan, bisa mengurangi kerusakan lingkungan, dan tumbuh secara berkelanjutan. Kalau kita lihat, pada tahun 2018 sampai 2022, grafik yang di sebelah kanan, itu ada perbandingan antara tingkat pengangguran terbuka
atau TPT yang warnanya oranye. Kemudian ada yang warna jam biru, itu adalah persentase penduduk miskin. Ketika terjadi pandemi pada tahun 2020, tingkat pembangunan terbuka Kota Cirebon itu naik dari 9,04 pada tahun 2019 naik menjadi 10,97. Demikian juga dengan kemiskinannya. Dari 8,41% pada tahun 2019 naik menjadi 9,52% pada tahun 2020 ketika kita mengalami pandemi. Pada tahun 2021 PPKM sudah mulai dilonggarkan. Pertemuan di hotel sudah diizinkan dengan syarat protokol kesehatan yang ketat. Satu room bisa diisi kapasitas 25 maksimal dan sebagainya. Kita lihat seperti apa perkembangan TPT-nya, tingkat pengangguran terbukanya. Ternyata Kota Cirebon pada tahun 2021 PPKM sudah mulai dilonggarkan, TPT-nya menurun sebesar 10,53. Padahal waktu pandemi 10,97. Tetapi kemiskinannya justru meningkat 10,03%. Padahal pada tahun 2020 kemiskinan 9,52. Pada 2021 dia meningkat 10,03. Fenomena inilah yang tadi kami katakan, apa yang disebutkan teori trickle down effect yang tahun 70-an mengatakan ketika pertumbuhan ekonomi tumbuh positif. Karena pertumbuhan ekonomi kita tumbuh 3,04. Dia akan sendirinya mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan memeratakan distribusi pendapatan. Ternyata teori ini tidak berlaku. Nah, itulah yang terjadi anomali-anomali. Kenapa pertumbuhan ekonominya positif, tingkat penganggurannya berkurang, tetapi kemiskinannya bertambah. Karena ketika PPKM sudah mulai dilonggarkan, masyarakat sudah boleh bekerja. Misal tukang becak sudah bisa narik becak, kemudian buruh-buruh di pelabuhan sudah bisa bekerja, kemudian kulit-kulit porter di stasiun sudah bekerja. Tetapi take home pay yang diperoleh oleh pekerja tadi tidak bisa memenuhi kebutuhan standar hidup minimalnya yang diukur dengan garis kemiskinan. Nah, dia memang bekerja karena konsep bekerja 1 jam minimal dalam sehari atau 35 berturut-turut dalam sehari atau 35 jam dalam seminggu. Memang konsepnya bekerja, tetapi berapa duit take home pay yang dia bawa pulang ke rumah itu belum bisa mengangkat ya untuk melewati garis kemiskinan. Garis kemiskinan itu ada 2, garis kemiskinan makanan dan non makanan. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa walaupun penganggurannya menurun, pertumbuhan ekonominya tumbuh positif 3,04, tetapi kemiskinannya masih tetap tinggi karena tadi belum bisa take home pay-nya itu, uangnya yang dia bawa pulang ke rumah belum bisa melewati garis kemiskinan. Kemudian di tabel sebelah kiri kita lihat perbandingan Gini rasio dengan pertumbuhan ekonomi. Gini rasio itu suatu indeks yang mengukur distribusi pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah dalam periode tertentu. Ketika Gini rasionya itu mendekati angka 0, artinya masyarakat dalam suatu wilayah dalam suatu periode tertentu tersebut distribusi pendapatan hampir merata, tidak banyak terjadi ketimpangan. Tetapi seandainya Gini rasionya semakin membesar mendekati angka 1, artinya semakin timpang distribusi pendapatan dalam masyarakat. Kita lihat ketika pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon, Jawa Barat dan nasional juga mengalami kontraksi pertumbuhan. Kota Cirebon mengalami pertumbuhan negatif atau kontraksi sebesar 0,98%, minus 0,98%, tetapi Gini rasionya naik yang dari 2019 sebesar 0,408 naik menjadi 0,421. Artinya apa? Artinya distribusi pendapatan masyarakat semakin timpang. Bukan berarti yang kelompok menengah ke atas tadi semakin tinggi, tidak. Karena pertumbuhan ekonomi kita negatif. Hanya saja kelompok menengah ke bawah semakin miskin dengan pandemi. Sementara kelompok menengah ke atas tetap bertahan. Ada istilah teman saya mengatakan mantap, John. Kenapa mantap? Makan tabungan. Nah, tetap bertahan. Makanya pertumbuhan ekonominya kontraksi, tapi Gini rasionya melebar. Kenapa melebar? Karena golongan bawah tadi semakin terpuruk, sementara menengah ke atas dia bertahan. Nah, itu yang menyebabkan kenapa pertumbuhan ekonominya kontraksi, tetapi
Gini rasionya semakin membesar. Kemudian pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon tumbuh sebesar 3,04%. Kembali lagi Gini rasionya juga semakin membesar. Nah, kalau ini berbeda kondisinya. Yang tadinya waktu 2020 kita dibatasi gerak kita karena ada PPKM. 2021 sudah mulai dibuka, dilonggarkan PPKM. Nah, di sini ada namanya bapak-bapak, ibu-ibu barangkali mendengar economic leisure. Orang-orang menengah ke atas tadi yang duitnya banyak, yang pada tahun 2020 nggak bisa kemana-mana, 2021 sudah mulai berpergian keluar, ada kemudian mereka dengan nama healing, kemudian pergi berwisata religi, wisata budaya dan sebagainya. Nah, ada satu hal lagi yang menarik untuk golongan menengah ke atas ini. Mereka mengedepankan ekonomi yang berbasis pengalaman. Seperti waktu 2020 tidak bisa nonton konser musik, sekarang bisa nonton konser musik. PPKM sudah Izin Pak Joni bisa dipersingkat. Oh, dipersingkat. Oh iya. Tinggal berapa menit lagi, Bu? Oh, sudah habis. Udah Oke, habis. kalau gitu. Oke. Jadi tadi PPKM sudah dilonggarkan, masyarakat menengah ke atas sudah mulai aktivitas sehingga pertumbuhan ekonominya tinggi, naik dari negatif ke positif, tapi juga distribusi pendapatan penduduknya juga semakin melebar. Terakhir saja saya akan menyampaikan tentang kaitan anggaran APBN maupun APBD terhadap IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Walau bagaimanapun kita mengejar suatu pertumbuhan ekonomi sebaik apapun, pasti ada pelaku ekonomi. Pelaku ekonominya adalah manusianya sendiri. Tidak akan bisa kita abaikan pertumbuhan ekonomi tinggi kalau manusianya tidak berkualitas. Ada suatu teori dari UNDP mengatakan, ketika anggaran untuk belanja pendidikan dan kesehatan dia meningkat terus, dia akan mempunyai hubungan atau korelasi positif terhadap peningkatan IPM. Tadi sudah diskusi dengan Bu Sri, katanya sekarang alokasinya sudah ditentukan, Bu, ya, berapa persen untuk pendidikan, berapa persen untuk kesehatan, berapa persen untuk prasarana fisik, Bu Yana. Tapi teori UNDP itu mengatakan, ini itu terbukti, Bu. Ketika anggaran itu dialokasikan untuk pendidikan meningkat, untuk kesehatan meningkat, dia akan meningkatkan IPM. Karena dimensi penduduk yang umur panjang hidup sehat itu ada ukuran indikatornya, namanya umur harapan hidup. Kemudian untuk pengetahuan ada indikatornya juga, rata-rata lama sekolah dan rata-rata harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah. Kita lanjut saja, Bu, IPM Kota Cirebon seperti apa? Nah, IPM Kota Cirebon tahun 2022 itu meningkat 74,9%. Kemudian kalau kita lihat Ciayu Maja Kuning, yang menarik ini, Bu. Ada paling bawah slide ada peta. Nah, di situ. Ya. IPM Ciayu Maja Kuning. Nah, IPM itu dikategorikan 4, Bu, Bapak Ibu. Yang pertama kalau rendah IPM-nya itu kurang dari 60. Kalau sedang itu IPM-nya mulai 60 sampai 69,9. Kalau tinggi itu IPM-nya 70 sampai 79,9. 80 ke atas itu IPM-nya sangat tinggi. Nah, alhamdulillah Kota Cirebon Kabupaten Cirebon mulai tahun ini masuk kategori tinggi. 70,06. Kalau Kota Cirebon memang sudah lama berada pada kisaran 75,89%. Kuningan juga 70,16%. Ada 2 kabupaten di Ciayu yang tahun ini naik tingkat, naik kelas. Yang tadinya kategori IPM-nya CPM-nya tinggi, berada pada kisaran 70. Sementara saudara kita di Indramayu dan Majalengka masih pada posisi sedang, yaitu pada kisaran 68%. Terima kasih, barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joni. Kalau saya sangat menikmati karena sangat inline dengan KPP Pratama Cirebon 1. Pak Joni kayak menjelaskan monografi fiskal ke saya jadinya. Dan saya tahu fokus apa yang mau saya masuk tahun ini, Pak, jadi untuk menggali potensi pajak. Selanjutnya kepada Ibu Sri, kami persilakan, Bu, waktu dan tempat. Kami persilakan, mungkin bisa dipersingkat karena pertanyaan yang masuk ke kami sudah banyak. Nanti mungkin kita perbanyak diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Lili, Kepala KPPN, yang terhormat Pak Hestu, Kepala BI, yang terhormat Pak Joni, Kepala BPS Kota, dan Ibu Nirmala selaku moderator. Terima kasih nih, satu kehormatan bagi Kabupaten Cirebon diikut sertakan dalam talkshow kolaboratif
Karena tadi yang dibincangkan kota terus nih Bu. Mungkin akan iya saya mungkin akan menampilkan Cirebon itu kayak apa. Kalau tadi Pak Bu Lili, Pak Hestu, dan Pak Joni mengatakan secara makronya, kami dari Kabupaten akan menampilkan secara mikronya. Bahwa di Kabupaten Cirebon dalam 2022 kita mendapatkan banyak pendapatan, dan pendapatan itu didominasi oleh dana perimbangan. 80% kita adalah dana perimbangan, dan selebihnya itu ada dari pendapatan asli daerah. Hal ini tadi benar, saya menyambungkan saja ya Bu, apa yang dikatakan Pak Hestu, Pak Joni itu menyambung dengan kami yang saya sampaikan di sini. Di 2022 dana transfer realisasinya kita sudah mencapai 96,42% dari target 3,9 triliun Bu Lili. Nah, hal ini mungkin berpengaruh, tadi benar dikatakan oleh Pak Joni bahwa laju indeks pertumbuhan masyarakat itu harus didasari oleh pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, Pak. Memang benar terkait dengan laju indeks pembangunan Kabupaten Cirebon, masyarakatnya kita naik level, Bu. Jadi Kabupaten Cirebon yang tadinya level 24 dari 27 provinsi, di 22 kita masuk di level 9. Tadi betul kata Pak Joni, kita masuk di level sangat tinggi gitu. Level tinggi gitu. Udah masuk ke 70,06%. Memang tadi untuk laju kemiskinan dan laju ini kita Kabupaten Cirebon mengalami penurunan Pak, alhamdulillah, mungkin karena kemarin ada sebagian yang sudah dibuka perputaran ekonominya jalan sehingga memacu ke laju ekonomi dan laju pertumbuhan di Kabupaten Cirebon. Mungkin yang kemiskinan tadi saya kasih itunya sudah meningkat Bu. Tadi saya tanya ke Bapak Lid Bangda bahwa kita turun hanya 0,02 saja dari target 12,3, kita mencapai turun di 12,01. Artinya APBN ini memang dirasakan oleh masyarakat, terutama Kabupaten Cirebon, bahwa dengan APBN ini betul tadi uang yang waspada, memang saya harus waspada di Bu Lili terkait dengan PMK yang turun dari kementerian, yaitu 212 dan 211. Karena kenapa? Tadi dikatakan oleh Pak Joni bahwa sekarang DAU disampaikan sudah terkotak-kotak. Jadi kita tidak bisa mengeksplor ya kalau semuanya sudah ditentukan, karena DAU sekarang DAU yang sudah ditentukan dan DAU yang bersifat khusus. Bersifat khusus itu mungkin untuk penggajian, dan DAU bersifat ketentuan tadi untuk belanja PPK, dana kelurahan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Itu semua sudah tersalurkan melalui PMK, Bu. Jadi kita manakala pemerintah daerah tadi tidak cepat merespon apa yang tadi menjadi tagline tetap waspada, berarti angka salur yang akan nyampe ke kabupaten kota mungkin tidak sesuai harapan. Nah, ini memicu untuk pemerintah Kabupaten Cirebon dalam peningkatan laju pertumbuhan masyarakat ini. Karena dari 2023 ini luncuran dari pemerintah pusat, dana perimbangan kita juga tetap di 80% lebih besar dari pagu anggaran yang kita tetapkan.
Di 2023 kita diluncurkan 2,6 triliun dari APBN. Ini tadi sudah disampaikan bahwa 2,6 triliun ini dibagi untuk DAU, untuk dana desa 454,9 miliar, dan untuk dana perimbangannya 2,3 triliun yang terbagi ke dua, yaitu dana transfer khusus 794 miliar dan dana transfer umum 1,5 triliun. Dana transfer khusus ini mungkin kita nanti masuknya ke dana alokasi fisik dan dana alokasi non fisik. Alhamdulillah 2022 kita DAK fisik mencapai 99,71% dan dana desa realisasinya 99,9%, Bu. Karena ada satu desa yang tidak salur, ada permasalahan yang harus diselesaikan, dan untuk non fisiknya kita di 96,58%. Artinya tadi bahwa APBN dirasakan benar oleh masyarakat Kabupaten Cirebon. Dengan potensi tadi keluarnya PMK 212 dan 211, kita akan membreakdown dalam belanja tadi. Pertama yang ditentukan antara lain untuk P3K. Di Kabupaten Cirebon, P3K di 2023 sekitar ada 7.316 formasi, diantaranya pendidikan, kesehatan, dan teknis. Manakala kita tidak bisa merealisasikan itu, secara otomatis akan hangus, Bu. Sekarang pemerintah pusat seperti itu ke kabupaten kota. Dan kalau semamanya kita merealisasikan secara langsung, angka tersebut akan masuk ke DAU umum di tahun 2024. Nah, ini memacu adrenalin kita di kabupaten kota karena fungsi yang terbanyak di kabupaten kota sebenarnya ada di pendidikan. Karena kalau melihat dari ASN yang ada di pendidikan, sama 80% dari ASN yang ada di kabupaten. Sehingga kalau di breakdown lagi menjadi harus 20% dari pegawai yang harus dilaporkan ke Kemenkyu, sepertinya mustahil ya, Bu, karena udah 80%, sehingga kita membreakdown lagi kegiatan-kegiatan itu ke dalam urusan prioritas dan non prioritas, sama dengan kesehatan juga. Di urusan untuk dana PKK sendiri, untuk DAU yang ditentukan untuk penggajian PKK kita ada di 107,9 miliar, dan DAU untuk kelurahan di 2,4 miliar, dan untuk pendidikan kita di 207 miliar, dan infrastrukturnya 18,7 miliar, kesehatannya 93,8 miliar. APBN ini diharap nanti bisa memprioritaskan kepada 9 prioritas program dari kabupaten, diantaranya untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, kemiskinan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan sosial, serta reformasi birokrasi. Sejalan dengan kebijakan dari pusat bahwa apa yang menjadi hak daerah sekarang sudah diarahkan sesuai dengan ketentuan. Di antaranya tadi banyak dana-dana yang sudah diplot kemana dia akan mencapainya. Saya sangat sependapat dengan Pak Joni tadi bahwa apabila kita akan meningkatkan laju pertumbuhan masyarakat, memang harus didukung dari dana pendidikan dan kesehatannya. Manakala suatu daerah di situ banyak orang-orang yang mempunyai pendidikan tinggi dan tinggal menetap, itu akan mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi serta mengecilkan tingkat kemiskinan. Mungkin seperti itu ya Pak teorinya. Nah,
Untuk itu kami merasa tertantang dengan adanya dana transfer yang diarahkan dan dana transfer yang beralokasi umum. Mungkin itu dari Kabupaten Cirebon. Saya juga tidak mau kalah punya pantun, Pak. Jalan-jalan naik kereta, Cakep, naik ke atas pakai tangga. cakep. Naik ke atas pakai tangga. APBN uang kita, APBN 2003 tetap waspada. Iya. Baik, kita kasih aplaus yang meriah kepada para narasumber. Tibalah waktunya kita diskusi dan sudah banyak pertanyaan yang masuk. Kami kasih kesempatan kepada yang di aula dulu mungkin ya. Nanti yang di pertanyaan yang online mungkin akan kita bacakan. Atau mau menyampaikan langsung, mangga silakan. Kami persilakan. Tadi udah ada yang chat ke saya, mungkin langsung aja bertanya. Tidak usah melalui saya, speak up. Atau mau saya bacakan? Silakan dari Mbak Farah BI kayaknya nanya. Disuruh ngomong langsung, Pak. Nanya aja langsung. Silakan Mbak Farah. Tepuk tangan dong buat Mbak Farah. Tadi nitip pertanyaan sama saya langsung aja nanya ya. Kami silakan Mbak Farah. Kita batasi 3 pertanyaan dulu atau langsung aja kali ya, biar kita enak diskusinya. Silakan Mbak. Baik, terima kasih banyak Bu Nirmala. Yang saya hormati Bu Lili, Pak Hestu, Pak Joni, dan Bu Sri. Terima kasih banyak atas pemaparannya. Saya ingin bertanya, ini karena penasaran aja sih Bu. Jadi kalau kami lihat sebenarnya pemberian insentif fiskal ini sudah mampu yang menopang melalui program PEN ini telah berhasil menjadi shock absorber ketika terjadinya pandemi, khususnya untuk klaster kesehatan, perlinsos, dan penguatan pemulihan ekonomi pada UMKM dan korporasi. Dan kalau itu dari sisi supply, kalau kita lihat dari sisi demand, adanya pemberian insentif perpajakan misalnya berupa PPNBM dan PPNDTP itu juga telah berhasil mendorong kinerja sektor otomotif dan properti. Nah, kami juga sudah melakukan simulasi terhadap kinerja PDRB se-Jawa melalui kajian ekonomi keuangan daerah regional Jawa bahwa memang kinerja PDRB Jawa ini mampu tumbuh lebih baik karena adanya PEN ini dibandingkan ketika pemerintah tidak memberikan program PEN. Nah, hanya saja seiring dengan pemulihan ekonomi sekarang, beberapa insentif perpajakan sudah berakhir, misalnya seperti PPNBM itu juga sudah mulai berakhir, PPNDTP juga berakhir di 1 Oktober, PPh Final Jasa Konstruksi kalau kami catat berakhir di 31 Januari 2023. Di sisi lain kami melihat bahwa pelaku industri ini sebenarnya masih ketika kita berkunjung ke industri, mereka menyatakan bahwa adanya insentif perpajakan ini cukup memberikan bantuan pada kinerja penjualan mereka. Dan sebenarnya ini masih dibutuhkan karena penjualan sekarang itu masih belum kembali ke masa sebelum pandemi. Nah, apakah ke depan program fiskal sejenisnya yang dapat menjaga momentum pertumbuhan perbaikan ekonomi? Karena kalau kami lihat pemerintah sudah tidak mengalokasikan anggaran PEN 2023. Nah, mungkin itu aja sih Bu yang mau kami konfirmasi. Terima kasih Mbak Farah, kita kasih tepuk tangan. Yang jawab ini bapaknya sendiri. Artinya untuk memburu orang kaya belanja, karena akhirnya belanja mobil, salah satunya itu kan. Nah sekarang dialihkan subsidi, mungkin Bu Lili mau memberi penjelasan Bu, arah prioritas APBN 2023-nya seperti apa? Masih adakah kita memaksa orang-orang kaya akhirnya mengeluarkan duitnya, belanja mobil katanya tadi, ramah rumah ya? Rumah. Ini sebenarnya bisa dijawab oleh Mbak Farah sendiri nih sama Pak Hestu. Baik, tadi sudah disampaikan ya, jadi bahwa APBN kita 2023 ini boleh dikatakan kita optimis namun tetap waspada. Kita optimis karena berdasarkan pengalaman di 2022 di masa pandemi kita sudah bisa menyelesaikan dengan baik ya, bahasanya begitu, dari tahun 2020, 2021 sampai 2022. 3 tahun berturut-turut itu kita lihat sendiri bahwa bagaimana pertumbuhan ekonomi juga bagus gitu ya, dan juga bagaimana peran stabilisasi dari APBN itu juga bisa berperan dengan baik, termasuk juga
pemulihan ekonomi nasional gitu ya melalui program-program pemerintah ya, bagian dari Perlinsos termasuk juga UMKM gitu ya. Dan ini kita lihat di dalam tahun 2023 ini masih terlihat akan meneruskan program-program yang ada di 2022. Artinya, karena itu tadi ada bahasa tetap waspada tadi ya. Jadi untuk menjaga kewaspadaan terjadinya ada efek dari global ya, artinya dunia internasional. Tentunya tadi Pak Hestu mengatakan bahwa kita ini harus sehat gitu ya. Tapi begitu punya tetangga yang ada sedikit batuk, bisa saja kita tertular. Maka itulah yang boleh kita katakan kita tetap waspada. Maka untuk menjaga APBN kita 2023 ini bisa berjalan dengan baik, tentunya juga tetap waspada tadi untuk bisa tetap kita jaga pemulihan ekonominya juga tetap terjaga. Nah, salah satunya adalah terkait dengan BLT desa. Mungkin saya bicaranya kedaerahan ya di wilayah kami gitu ya Mbak Farah ya. Jadi kenapa kita tidak menghapuskan BLT desa, tetap mengalokasikan gitu ya. Jadi kita punya suatu momentum di mana bahwa ada beberapa masyarakat terkait dari data tadi Pak Joni sampaikan gitu ya, untuk wilayah tadi Indramayu dan Majalengka itu masih terlihat masih sedang gitu ya, sehingga dari sisi tingkat IPM-nya juga mungkin masih membutuhkan ada dukungan dari pemerintah melalui APBN. Maka di dalam PMK 201 tentang pengelolaan dana desa ini khusus 2023 masih mengalokasikan BLT desa di dalam dana desanya. Gitu ya, walaupun tidak sebesar yang tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu kan sudah jelas bahkan ditetapkannya minimal gitu ya Bu ya, minimal 40%, sehingga boleh mengalokasikan lebih dari itu. Bahkan 2021 Indramayu itu harus menambahkan kembali KPM-nya itu karena di situ Indramayu termasuk kategori ekstrim gitu ya, kemiskinan ekstrim di tahun 2021. Nah, setelah itu dialokasikan kembali termasuk dari APBD mengalokasikan untuk menambahkan KPM. Nah, dengan berjalannya bagus sudah mulai pulih 2022, tetapi tetap peran dari perlindungan sosial masih tetap ada. Di 2023 ini untuk alokasi BLT desa dari dana desa itu minimal 10%, maksimal 25%. Nah, nanti pada saat penyalurannya pun kita sudah cut off dulu ya, artinya baru 75%-nya itu boleh kita salurkan untuk yang non BLT. Jadi 25%-nya kita tahan dulu gitu ya, karena kita prioritaskan untuk penerima bantuan tadi. Nah, nanti kalau seandainya pemerintah desa itu tidak mengalokasikan karena dianggap masyarakatnya sudah mampu gitu ya, sudah tidak perlu bantuan lagi, maka itu nanti di akhir tahun anggaran gitu ya, boleh nanti disalurkan kembali tentunya atas persetujuan dari pemerintah daerah. Jadi kita tetap waspada tadi, tetap mengalokasikan dari sisi perlindungan sosial gitu kan, tetap kita jaga untuk itu adalah sama dengan program pemulihan ekonomi juga gitu kan. Nah, nanti di pemerintah pusat akan lebih besar lagi terkait dengan bagaimana peran dari APBN ini bisa benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena APBN adalah uang adalah uang kita gitu ya. Jadi uang kita, APBN hadir untuk rakyat gitu. Mungkin itu Mbak Farah. Terima kasih. Oke Mbak Farah, biar rata dan berkeadilan. Tadi kata Pak Joni kan ada kuncinya di sana ya Pak Joni ya, rata dan berkeadilan tadi ya. Ada yang mau nambahkan dari Pak Hestu atau Pak Joni? Dari B. Jeruk makan jeruk, nah, nanti diskusinya di rumah aja nih. Tapi mudah-mudahan semakin merata berkeadilan. Tadi Pak Hestu juga udah nyinggung soal pengalihan subsidi BBM, ya kan? Bukan berarti hilang, tapi dialihkan ke dana bantuan sosial supaya lebih merata. Tadi mengangkat yang tadi kata Pak Joni tingkat kemiskinan. Mudah-mudahan ada pertanyaan ini kayaknya nyambung dengan. Oh silakan Pak Joni, ya. Stimulus betul. Ya, telah men-trigger pertumbuhan ekonomi. Seperti yang saya singgung tadi, ketika pandemi kemarin, golongan menengah ke atas ini menahan diri. Setelah dibukanya PPKM kan mereka, di sana itu kan ada economic leisure. Economic leisure itu di mana mereka itu lebih mengutamakan experience, pengalaman. Jadi experience based consumption. Jadi yang tadi dia tidak bisa jalan kemana-mana, dia sekarang mulai keluar kota, nonton konser, keluar negeri dan sebagainya. PDRB pertumbuhan ekonomi itu ada dua sisi, Mbak, yang kita hitung selama ini. Sebetulnya secara teori ada tiga, pendekatan produksi, pendekatan konsumsi, dan pendekatan pendapatan. Tapi yang kita hitung di Indonesia ini hanya dua pendekatan.
produksi nanti lapangan usaha, kemudian memang tidak saya singgung, yaitu PDB pengeluaran. Di sana ada suatu komponen namanya komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga. Nah, di sini ada kelompok yang paling atas, menengah, dan bawah. Nah, secara nasional, porsi konsumsi rumah tangga terhadap PDB Indonesia itu berada pada kisaran sekitar 50,38%, cukup besar. Termasuk juga di Kota Cirebon berada pada kisaran 50% lebih, termasuk juga Jawa Barat. Nah, untuk triwulan ketiga tahun 2022 atau secara year on year, konsumsi rumah tangga ini tumbuh cukup signifikan sebesar 5,39. Jadi tadi itu yang kelompok menengah ke atas tadi ya sudah mau belanja, yang dikatakan Bu Lili memaksa, kata Bu Nirmala, memaksa orang kaya untuk belanja. Iya itu, karena ada yang tadi yang namanya experience based consumption tadi. Jadi lebih mengutamakan experience dan gengsi harga diri. Ya dulunya saya nggak bisa nongkrong di kafe, saya bisa nongkrong di kafe sekarang karena PPKM sudah mulai dilonggarkan, ditambah lagi dengan stimulus PBN tadi. Memang terlihat sekali ketika itu dilakukan oleh pemerintah melalui APBN tadi, dia akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional yang tentunya akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi, baik itu Indonesia, Jawa Barat maupun Kota Cirebon. Karena ada komponen yang namanya konsumsi rumah tangga di sana. Mulai dari menengah, golongan atas, golongan sedang, golongan bawah, semuanya ada di konsumsinya, semua dicatat oleh BPS di sana. Itu Bu barangkali tambahan dari kami. Oke, kita kasih tepuk tangan buat Pak Joni. Dan experience-nya terbukti Pak Joni. Jadi begitu APBN kita lincah menstimulus ekonomi atas, itu terbukti. Ada salah satu otomotif dan kita banyak di Jawa Barat ini otomotif, daerah Cikarang. Sebelumnya sebagai omsetnya menurun. Tapi begitu dikasih stimulus itu omsetnya meningkat. Karena orang pada beli mobil. Nah sekarang kan kita harus lincah juga. Ngelihat apa? Di level bawah. Jadi begitu lincahnya APBN kita. Tapi tadi katanya nggak lincah Bu. Ada satu pertanyaan ini Bu. Karena ada KMK baru yang membatasi standar biaya tadi ya. Ini ada pertanyaan, kita hargai yang udah bertanya dari Desa Keduan, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Kami dari Keduan, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon dengan adanya PMK 83 tentang standar biaya masukan tahun 2023, Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan pangan desa mengelola sebanyak 1,7 miliar. Dapat tunjangan nggak Bu sebagai pengelola keuangan OB sebesar 197? Mohon penjelasan. Silakan yang bisa menjawab, mungkin ahlinya. Kita hargai ya dengan yang udah nanya. Kasih tepuk tangan dong buat yang online. Dari ibunya sendiri. Langsung ini dijawab. Ya, terima kasih Mbak Nirmala. Saya jawab dari Pak Kubu Kedongan ya, bahwa sama Bapak, kalau tunjangan mungkin sudah kita aplikasikan dalam penghasilan tetap Kubu dan perangkat. Karena itu sudah masuk dalam PMK juga, bahwa kita dari dana desa yang kita salur, terus alokasi dana desa juga mengambil 10% dari DAU dikurangi dak fisik. Jadi bagian dari tunjangan itu masuk ke penghasilan tetapnya Kubu dan perangkatnya. Iya, dari ADD. Iya, gitu. Mungkin seperti itu saya jawab. Oke, terima kasih Bu. Ditambahkan silakan Bu Lili. Baik, terima kasih. Jadi untuk makanya kenapa tadi informasinya 1,7 gitu. Kalau dari dana desanya sendiri kan tidak sebesar itu. Jadi di pemerintah desa itu sebenarnya anggaran yang masuk di pemerintah desa itu banyak ya sumbernya gitu ya. Betul ya Bu ya, Bu Sri ya. Jadi ADD gitu ya, biasanya ADD itu kan dari pemerintah daerah gitu ya, dari Pemdanya yang tadi dialokasikan dari bagian-bagian tadi ya Bu ya. Sebenarnya sih sumbernya APBN juga inti-intinya gitu Bu ya, ke sana. Nah nanti di dalamnya itu ada siltap yang memang digunakan untuk belanja para pengelola keuangannya tadi. Udah jelas bahwa kepala desa kan ada kriterianya mendapatkan tunjangannya berapa dan sebagainya. Terkait dengan SPM gitu ya. Di SBM itu kan ditetapkan, artinya boleh saja, artinya pada saat anggaran yang disediakan itu skala prioritasnya mana yang lebih didahulukan. Boleh kita melebihi dari kurang dari SPM Bu ya.
Jadi kan boleh kalau misalnya kondisi ekonomi keuangannya itu di bawah yang memang banyak skala prioritas yang lain gitu ya, digunakan untuk infrastruktur daerahnya gitu kan. Jadi pembayaran honornya itu bisa di bawah SPM juga diperbolehkan asal Bapak ikhlas untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Saya kira itu. Dan juga pastinya dengan anggaran yang diberikan digelontorkan ke desa dari berbagai sumber tadi bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, kalau dari KPPN itu penyaluran yang langsung kepada pemerintah desa atau dia namanya dana desa DD gitu ya. Beda ya ADD dengan DD gitu ya. Nah, kalau dana desa ini memang sudah jelas dari awal peruntukannya itu tadinya hanya 2 gitu ya untuk pemberdayaan masyarakat dan juga untuk infrastruktur gitu ya. Nah, pada saat berkembang dengan adanya kondisi pandemi di dalamnya itu ada masuk dari perlindungan sosial tadi. Maka ini ada agak sejalan dengan yang tadi pernyataan Mbak Farah, memang tidak lagi karena kondisinya sudah pulih gitu ya, tapi tetap pemerintah itu mencoba untuk mengantisipasi terjadinya kondisi ini untuk tetap bisa menjalankan fungsi dari pemerintah daerah itu melalui kementerian lembaga, termasuk juga dari transfer daerahnya itu bisa memasukkan dana itu di dalam dana desa untuk BLT. Hanya saja tadi persentasenya sedikit kita turunkan, mencoba untuk melihat perkembangan masyarakat itu seperti apa dengan kondisi-kondisi seperti ini. Tetapi nanti selanjutnya bila masyarakat yang sudah maju dan berkembang, nah nanti yang 20% tadi yang maksimal tadi bila tidak digunakan bisa dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk membangun infrastruktur desanya dengan lebih baik lagi, tentunya dengan persetujuan dari pemerintah daerah gitu. Mungkin tambahannya seperti itu. Oke, tepuk tangan dong. Terima kasih Bu Lili. Jadi lincah ya APBN itu, APBD juga ya Bu ya, sama aja. Fleksibel. Satu kali lagi pertanyaan, silahkan Bapak Ibu ya, mangga Bapak. Terima kasih. Saya Arif dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Ibu Lili, Pak Hestu, Pak Joni, Ibu Sri, dengan Ibu Nurmala yang saya hormati, rekan-rekan sekalian. Dari kesimpulan yang saya dapat pertemuan kali ini, kita lebih menekankan kepada kinerja positif belanja negara. Yang ingin kami ketahui tentang pendapatannya. Pendapatan negara kita itu seperti apa sih? Di masa pandemi sampai terakhir di 2022. Karena berkali-kali Menteri Keuangan menyampaikan ada durian runtuh. Kita dapat durian runtuh luar biasa. Kalau saja tidak disokong oleh ekspor batu bara, CPO dan lain-lain lah, negara kita mungkin dampaknya tidak seperti ini kan. Nah, ini yang saya pengen ketahui tentang masalah dampak aspek pendapatan negara kita. Karena apa? Selama pemerintahan Jokowi yang saya pahami, yang saya ingat tidak ada tuh blokir anggaran, Pak. Begitu beliau naik menjadi presiden, anggaran sektor itu segera harus digelontorkan. Tapi di 2022 kok kembali berlaku automatic adjustment. Anggaran itu sampai diblokir. Tidak bisa direalisasikan secara bebas. Bahkan kami ada yang baru bisa dicairkan di triwulan terakhir. Yang ini sangat berdampak luas sebenarnya. Nah, itu yang ingin kita tahu seperti itu. Pendapatan apa sih? Kalau mau bicara tentang berita di luaran, luar biasa Indonesia mendapatkan anggaran dari ekspor dan lain sebagainya. Tetapi pengelolaan APBN kan terlihatnya seperti ya kita mengatur bolak-balik saja lah. Uang kita dapat segitu, dari anggaran satker itu dipotong untuk dialokasikan ke yang lain. Nah, itu yang ingin kita ketahui. Pendapatannya nekah atau tidak itu kan. Terima kasih. Mungkin langsung dijawab Bu Lili. Jadi Bu, dari kabupaten ya Pak ya. Bisa dijelaskan Bu Sri? Fleksibilitas anggarannya Pak ya. Yang bisa diserap pendapatan anggaran, jadi hanya terserapnya mungkin ada di triwulan 4. Oh iya, sehingga saya tidak paham. terserap. Pendapatan anggaran kan tadi disampaikan. PNBP Bapak. Iya. Betul, nggih. Ya disampaikan tadi kan belanja mulai dari skala nasional, wilayah sampai ke Cirebon, kan gitu Bu ya.
pendapatan negara kita itu seperti apa. Iya. Karena yang kita rasakan di anggaran Satker, kok tahun 2002 itu ada automatic adjustment berlaku. Dalam pemahaman kami yang sederhana, ada blokir lagi lah, tidak bisa anggaran itu digunakan secara langsung, secara lebih luas. Dan Oh di iya, 2023 ini Menteri Agama menargetkan sampai dengan bulan Juli 2023 harus terserap 70%. Jika tidak, itu maka kemudian akan kena Siap. sanksi. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin Struktur saya APBN kayaknya mungkin. saya jawab. Struktur APBN, Bu. Baik, terima kasih Pak Arief ya. Betul, Pak Arief dari Kemenag Kota Cirebon. Baik, terima kasih Pak Arief. Mungkin juga bisa menjadi informasi juga bagi Bapak Ibu semuanya yang hadir secara luring di sini maupun secara daring, Zoom meeting dan juga YouTube. Kami sampaikan bahwa khusus untuk APBN itu ada namanya sumber dana ya Pak ya. Pada saat Bapak mau membelanjakan anggaran yang dialokasikan ke masing-masing kementerian lembaga, itu namanya DIPA, dokumen izin pelaksanaan anggaran. Pada saat mau mencairkan anggarannya itu ada sumber dananya yang bersumber dari rupiah murni dan PNBP, betul ya? Nah, khusus untuk PNBP, jadi ada mekanisme cara-cara untuk permintaan penyalurannya, permintaan pencairan dananya. Kalau PNBP itu kan harus ada support dari pendapatan negara dulu masuk gitu ya. Boleh nanti Bapak mintakan untuk belanjanya. Itu nanti ada suatu ketetapan untuk bisa direalisasikan PNBP-nya. Nah, kalau Bapak dari Kemendag tadi menghendaki agar belanja pendapatannya itu bisa langsung digunakan, itu biasanya sistem pengelolaan keuangannya namanya BLU, Badan Layanan Umum. Jadi Badan Layanan Umum itu adalah sistem pengelolaan keuangan di mana pendapatan-pendapatan yang diperoleh bisa langsung dibelanjakan. Nah, jadi itu nanti mekanismenya memang berbeda dengan yang PNBP. Jadi kalau PNBP itu penerimaan yang diperoleh harus masuk kas negara terlebih dahulu, baru nanti ada mekanisme berapa persentase yang sudah bisa disalurkan pada saat Bapak mau ingin menghendaki untuk membelanjakannya gitu ya. Jadi ada mekanisme seperti itu. Dan kalau seandainya memang ingin segera itu bisa direalisasikan, tinggal bagaimana agar pendapatan-pendapatan yang diperoleh dari instansi yang bersangkutan itu bisa terlihat masuk di dalam rekening kas negara sehingga nanti ada penetapan boleh untuk bisa disalurkan gitu ya. Jadi dasarnya kami di KPPN tentunya ada dasar suatu ketetapan di mana dari satu instansi itu sudah bisa disalurkan PNBP-nya begitu. Nah, kalau terjadi tadi mungkin Bapak ada pernah diblokir baru di akhir tahun periode gitu kan, itu adalah suatu kondisi-kondisi di mana barangkali dari sisi kebijakan-kebijakan pemerintah penerimaan negara antar instansi yang bersangkutan dengan pemerintah pada saat itu diproses gitu ya, ada beberapa hal yang memang perlu dikaji kembali barangkali seperti itu Pak. Jadi mudah-mudahan nanti 2023 dengan ada suatu ketetapan dari Kementerian Agama gitu ya, mohon nanti bisa berkoordinasi juga dengan kami gitu ya di pemerintah pusat gitu ya, agar capaian dari kinerja melalui belanja PNBP tadi bisa disalurkan dengan baik dan juga semakin cepat kita merealisasikan anggaran maka diharapkan manfaatnya juga bisa dirasakan lebih cepat pada masyarakat. Harapannya seperti itu mungkin Pak. Mudah-mudahan nanti kita koordinasikan lebih lanjut ya Pak ya dari Kementerian Agama Kota Cirebon. Terima kasih Pak Arief. Oke, udah Pak Arief. Terima kasih Pak. Nanti kita koordinasi lagi Pak. Kayaknya memang harus sering koordinasi nih Bu Lili. Terakhir ini pertanyaan dari online, kita langsung saja sekalian, mungkin nanti dijawab oleh Bu Lili sama Bu Sri, ini kayaknya terkait dana desa. Anggaran dana desa tahun 2023 menurun dibanding tahun 2022, apa penyebabnya yang signifikan? Dari desa Kebonturi, kemudian dari Pemda Sampi. Saya mau bertanya kepada narasumber dari Desa Sampi untuk terkait masalah silpa, mohon kiranya untuk awal tahun tidak ada keterlambatan karena yang kami alami setiap awal tahun selalu telat alias dirapel. Mohon penjelasannya. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita nanti akan ada closing statement dari masing-masing narasumber. Kami persilakan Bu Sri atau Bu Lili yang bisa menjawab ini. Terima kasih dari Desa Sampi untuk siltap di 2023, insya Allah kita nggak akan terlambat. Kami tetap memerlukan responnya dari desa juga. Manakala desa dalam penetapan peraturan desanya terlambat, ke kaminya juga mungkin akan mengikuti karena kita by data.
Jadi ikan sepat, ikan gabus semakin cepat semakin bagus gitu. Kalau Bapak Oke. bisa menyajikan peraturan desa cepat, Siltap juga akan kita salur dengan cepat. Dan yang pertanyaan Kenapa dana desanya turun dananya dari 2003 menjadi ke 2022? oh ya, kenapa dana desanya turun dari 2002 ke 2003? Mungkin kita harus tanyakan juga langsung ke Bu Lilinya nih yang memberi dananya. Karena di tahun 2022 kita DAU kita itu di 3,2. Nah, sekarang DAU kita dana perimbangan kita cuma di 2,6. Secara otomatis hitungannya akan turun. Nah, itu sudah ketentuan bahwa menghitung dana desa itu kan harus melihat dari DAU kita. Nah, mungkin nanti bisa ditambahkan sama Bu Lili karena yang memberinya kan APBN dan dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Cirebon. Dari atas ya Bu, given ya Bu ya. Silakan Bu Lili, pastinya ada syarat dan ketentuan berlaku. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari desa mana ya? Oh, nggak tahu ya. Yang pertama Tadi ini Desa Kebonturi Bu, dari desa Kebonturi. Kebonturi ya, Mm-mm. terkait kenapa desanya tadi anggarannya menurun ya. Menurun. Ha. Barangkali desanya karena sudah banyak berkembang gitu. Jadi ini artinya gini ya, seharusnya sih memang ada satu formula gitu ya. Pada saat penetapan berapa alokasi dana desa itu kan dengan pemerintah daerahnya masing-masing gitu ya. Dan dengan pemerintah daerahnya dilihat, dikaji dari formula yang ada. Biasanya pemberian dana desa itu diformulakan dari sisi jumlah penduduk, jumlah wilayah gitu ya, dan juga tingkat pertumbuhan pembangunannya apakah sudah maju berkembang gitu ya. Dan itulah sebagai bagian dari kriteria untuk pengalokasian dana desa. Mudah-mudahan sih dengan dana yang sudah ditetapkan tadi bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Dan langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan khususnya untuk teman-teman di pemerintah daerah, pemerintah desa gitu ya, para kubu gitu ya. Agar dananya itu cepat salur, maka tentunya persyaratannya harus segera dipenuhi. Maka mumpung di awal tahun ini, mohon untuk segera penetapan APBDes-nya bisa ditetapkan dengan sesegera mungkin, karena APBDes itu adalah sebagai syarat untuk persyaratan penyaluran dana desa tahap 1. Termasuk juga penetapan KPM-nya juga untuk mohon segera para kepala desa juga menetapkan KPM-nya, karena agar masyarakat juga bisa menerima kalau seandainya memang KPM-nya bisa ditetapkan 10-25% penerima bantuan BLT desa itu bisa juga segera disalurkan, karena itu masih tetap sama dengan tahun kemarin. Itu 3 bulan pertama itu bisa disalurkan, dibayarkan lebih awal gitu ya. 3 bulan pertama 1 bulannya 300.000, jadi kalau 3 bulan 900.000 per KPM gitu ya. Dan ini tentunya peran kepala desa bisa melihat masyarakat mana yang memang mendapatkan suatu sebagai para pemangku kepentingan ya. Jadi jangan sampai salah sasaran gitu ya. Jadi mohon itu para kepala desa bisa menetapkan itu, termasuk yang utama adalah APBDes-nya harus segera ditetapkan. Dan untuk terkait dengan yang Silpa. nggak ada Silpa. Silpa. Oh, itu mah keterlambatan Siltap ya. Itu tadi udah dibayar oleh udah dibayar. Udah dijelaskan oleh Bu Sri bahwa ya tadi ya artinya persyaratan-persyaratan itu segera dipenuhi oleh para desa ya, termasuk juga laporan-laporan pertanggungjawaban ya Bu ya tentunya gitu ya, sehingga juga bisa segera dibayarkan untuk hak-hak para pengelola keuangan di desa gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu juga bisa meningkatkan kinerja para pengelola keuangan di desa, termasuk juga lebih amanah dalam menjalankan anggaran yang dilaksanakan, termasuk juga untuk bisa meningkatkan infrastruktur desa, termasuk juga pemberdayaan masyarakatnya. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dan ada pertanyaan terakhir dari pemerintah desa Kalipasung. Desa di jalur Pantura harusnya mendapat perhatian lebih karena menjadi jalur nasional, tapi kenapa justru dana desanya mendapatkan sangat kecil? Wah, ini kalau kita diskusi terus kayaknya nggak akan selesai-selesai ya isunya. Tapi pertanyaan tadi sebenarnya udah tercover dari jawaban Bu Lili ya. Pastinya ada skala prioritas ya Bu. Tadi juga kabupaten ada 7 ya skala prioritasnya. Dan titipan
pertanyaan juga dari teman-teman Indramayu, kenapa Indramayu nggak ada mall? Kayaknya sudah juga terjawab, nggak usah ditanya lagi karena kita bicara skala prioritas juga. Sekarang mungkin kita akhiri dengan closing statement dari masing-masing narasumber. Kami persilakan mulai dari Bu Lili. Baik, terima kasih Ibu Moderator atas waktunya. Tentunya Bapak Ibu semuanya yang hadir secara luring, yang masih setia bersama-sama dengan kami. Masih ya, yang luring pastinya kelihatan di sini. Demikian juga yang daring melalui Zoom meeting maupun YouTube. Terima kasih atas kehadirannya bersama-sama dengan kami. Ini kita mumpung masih di awal tahun 2023, jadi masih banyak program-program kegiatan yang bisa Bapak Ibu agendakan, khususnya di instansi pemerintah pusat maupun di instansi pemerintah daerah. Dalam rangka ini perlu kami sampaikan bahwa kami KPPN Cirebon menyalurkan dana APBN itu kepada belanja pusat, dan arti kementerian lembaga yang ada di instansi pemerintah pusat yang ada di wilayah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon maupun Kabupaten Indramayu sebesar 112 satker, dan anggaran yang dikelola sebesar 3,9 triliun. Dan demikian juga untuk transfer ke daerah, ya, transfer ke daerah tahun 2023 untuk wilayah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu semuanya sebesar 6, sekian triliun. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 10,059 triliun yang disalurkan melalui KPPN Cirebon. Jadi semoga dengan anggaran yang sudah disediakan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, khususnya di instansi pemerintah daerah gitu ya. Mohon nanti bisa terus kita kolaborasikan, bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, karena sejak tahun 2023 ini hampir seluruh dana transfer ke daerah disalurkan melalui KPPN setempat. Jadi semoga tadi DAU yang sudah dialokasikan, sudah ditetapkan ke penggunaannya maupun yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah daerah bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan kita tahu bahwa tadi 80% dari APBN yang dilaksanakan ataupun APBD yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, 80%-nya itu bersumber dari APBN. Jadi itu tadi ya, bahwa APBN kita adalah uang kita. Jadi semoga itu dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Demikian juga saya sampaikan di sini, mumpung masih banyak kepala desa yang ada di sini, berkaca dari pengalaman tahun sebelumnya di 2022 masih banyak desa-desa yang terlambat untuk meminta untuk penyaluran kepada kami. Padahal dengan keterlambatan Bapak Ibu menyampaikan persyaratan untuk penyaluran dana desa, tentunya Bapak Ibu juga memberikan suatu keterlambatan memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Jadi semoga persyaratan penyaluran tahap 1 adalah penetapan APBDes, segeralah APBDes-nya itu ditetapkan, komunikasikan dengan baik dengan masyarakatnya sehingga kita bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan perlu diketahui juga bahwa belanja-belanja negara itu tadi tentunya tidak ada peran andil di dalam pendapatan negara. Bagaimana kita bisa mendapatkan membayar belanja-belanja negara yang digunakan oleh instansi pusat maupun instansi daerah kalau tanpa ada dukungan dari pendapatan negara? Pendapatan negara sumbernya adalah dari pendapatan pajak, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Dan kita lihat bahwa pendapatan pajak sangat luar biasa. Di sini ada teman-teman kami, Kemenku 1 dari KPP Cirebon 1, Bu Nirmala, KPP Cirebon 2, Pak Abdon, KPP Indramayu, Pak Budi, dan juga ada dari Bea Cukai, Pak Encep, dan juga ada dari PNBP, dari KPKNL, Pak Tredi, semuanya bersatu padu untuk bisa memberikan suatu kontribusi yang terbaik dari sisi pendapatan negara. Dan Alhamdulillah 2022 semua di atas target yang sudah ditetapkan mencapai suatu yang sangat signifikan, dan ini tentunya berimbas positif di dalam kinerja APBN 2022. Dan diharapkan dengan APBN 2023 yang optimis namun tetap waspada, kita tetap terus mengagendakan agar pemerintah daerah pun bisa andil untuk bisa menjadi bagian dari kami semuanya. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Pak Hestu kami persilakan Pak, ada closing statement singkat, padat, tepat. Baik, terima kasih Bu. Tes. Baik, closing statement dari kami dari Bank Indonesia, seperti saya sampaikan tadi, alhamdulillah kita sudah melalui tahun 2022 dengan gemilang. Tadi sudah kita sampaikan beberapa
prestasi, berapa capaian dari indikator-indikator perekonomian kita yang sangat-sangat positif. Beberapa pertumbuhan kita masih positif, nilai tukar kita juga tetap stabil, inflasi kita bisa kita jaga rendah dan terkendali, kinerja ekspor kita terus positif. Kemudian dari sisi stabilitas keuangan juga pertumbuhan kredit semakin meningkat, risiko kredit semakin menurun, kemudian transaksi pembayaran semakin cepat, mudah, murah, aman, dan juga andal. Kita sebut dengan CEMUMUA dengan beberapa beberapa platform-platform pembayaran secara digital juga mempermudah, mempercepat dan membantu transaksi-transaksi dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga semakin meningkat. Kita berharap juga ini tidak lain dan tidak bukan adalah kolaborasi antara berbagai kebijakan yang salah satunya adalah kolaborasi antara kebijakan moneter oleh kami di Bank Indonesia dan juga kebijakan fiskal dalam hal pemerintah. Dalam hal ini juga kami dari Bank Indonesia melihat bahwa memang beberapa kebijakan pemerintah terkait dengan kebijakan baik dari sisi supply maupun dari demand tadi ya, dengan adanya program-program PEN yang melalui 3 sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta juga beberapa dari sisi demand-nya yaitu insentif diskon PPNBM dan seterusnya. Ini sebetulnya memberikan salah satu upaya bagaimana kita pulih dan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara lain. Dan ini harus kita pertahankan. Momentum ini harus kita jaga dan kita lanjutkan di tahun 2023 ini. Saya yakin, kami dari Bank Indonesia yakin dan optimis dengan kolaborasi yang baik antar pemerintah dan dalam hal kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter dan juga tentunya dengan dukungan seluruh pemerintah daerah, seluruh jajarannya, seluruh instansi terkait, serta juga para pelaku usaha, perbankan dan seluruhnya. Saya rasa kita yakin dan optimis 2023 akan bisa lebih baik dari 2022. Jadi mungkin demikian, kita tetap optimis, ke depan pasti lebih baik dan kita optimis Indonesia akan bisa maju. Makan bakwan bareng Aura Kasih. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Joni. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Bu Nirmala. Kami akan mengquote pernyataan Pak Presiden Jokowi pada saat Rakornas Forkopimda 18 Januari 2023 yang lalu. Beliau mengatakan, jadi BPS di daerah informasikan angka-angka yang apa adanya kepada kepala daerah. Dengan statement berikut Pak Jokowi tersebut, kami siap BPS daerah berkolaborasi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka menjaga laju inflasi dan memperkuat laju pertumbuhan ekonomi di dalam kondisi ekonomi global yang masih tidak ada kepastian. Itu statement kami. Kami siap kolaborasi dan koordinasi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi daerah. Terima kasih Bu Nirmala. Terima kasih Pak Joni. Dan kami persilakan kepada Bu Sri, Bu. Terima kasih. Mungkin ini merupakan talkshow kolaboratif yang awal ya untuk Pemda Kabupaten Cirebon dengan pemerintah pusat, dengan dinamika bahwa kita akan mendapatkan DAU yang ditentukan dan DAU dalam keadaan khusus. Kita tetap optimis. Paling kalau statement saya yaitu untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan daya saing dan kemandirian daerah. Mungkin itu yang akan kami. Terima kasih. Oke, terima kasih dengan closing statement-nya. Demikian Bapak Ibu sekalian dan yang di online juga, demikianlah bagaimana APBN kita hadir di tengah masyarakat kita sesuai dengan slogan tadi. Kita ikutin ya. APBN kita, uang kita. APBN kita, uang kita. APBN 2023, optimis dan tetap waspada. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih untuk antusiasnya kepada para narasumber. Sekali lagi kami akhiri dari Klayan menuju Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk narasumber dan moderator kita yang luar biasa. Terima kasih kepada moderator dan narasumber atas talk show yang sangat interaktif. Baik, sepertinya masih banyak pertanyaan ya Mbak Tia ya dari para peserta, khususnya dari yang menyaksikan via daring. Namun
Terbatasan waktu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak dapat menjawab semuanya. Tapi nanti pertanyaan akan kita sampaikan kepada narasumber untuk dapat dibahas di lain kesempatan. Seperti itu. Betul sekali. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu sekalian, baik peserta secara luring maupun secara daring. Semoga talk show kali ini membawa manfaat bagi kita semua. Dapat kami sampaikan pula bahwa siaran langsung akan segera kami Bapak dan Ibu. Untuk itu kami persilahkan kepada para peserta yang menyimak melalui Zoom dan YouTube untuk dapat meninggalkan ruang virtual. Terima kasih, sampai bertemu dalam kesempatan. Banyak yang ada di sini Bapak Ibu, dadah-dadah. Kepada para peserta yang mengikuti secara daring. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai ucapan terima kasih pada kesempatan kali Recording stopped.